Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tidak Mengerti, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 45. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas bab 9 diawali kisah Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian dilanjutkan dengan kisah Herodes yang merasa cemas dengan berita kemunculan Yesus. Herodes cemas karena dosa pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Selain itu, ada berita tentang keberhasilan para pengikut Yesus. Setelah itu, ada kisah mujizat di mana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Kemudian ada kisah Yesus berubah rupa di atas gunung. Setelah itu ada kisah Yesus mengusir roh jahat dari dalam tubuh seorang anak. Sementara dalam bacaan Injil hari ini menceritakan sebuah kisah singkat. Diceritakan ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudara-saudari terkasih, ada yang sangat menarik. Kalau kita membaca Injil Lukas sebelumnya, khususnya bab 9 ayat 37 sampai ayat 43a, dikisahkan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Kisah ini merupakan salah satu mujizat yang Yesus lakukan. Melalui peristiwa ini, Yesus memperlihatkan kuasa Allah yang mampu menaklukkan kekuatan jahat yang menggerogoti dan menyengsarakan hidup manusia. Setelah Yesus mampu mengusir setan dari tubuh anak tersebut, muncul reaksi yang luar biasa dari orang-orang yang melihatnya, termasuk orang tua dari anak itu. Injil Lukas mencatat bahwa orang-orang yang melihat peristiwa itu merasa takjub melihat kebesaran Allah. Mereka semua takjub bagaimana Allah melalui Yesus dapat menghapus penderitaan seorang manusia, membuat seorang anak yang dalam keadaan kacau karena roh jahat menjadi anak yang sembuh. Tentu saja apa yang Yesus lakukan memberikan kebahagiaan yang sungguh besar kepada anak itu maupun kedua orang tua dan anggota keluarganya. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajarkan para pengikutnya, termasuk kita, tidak hanya melalui mujizat seperti mengusir roh jahat atau memberi makan kepada 5.000 orang. Sebaliknya, Yesus juga mengajarkan tentang sengsara dan penderitaan yang akan dialami manusia. Namun, yang mengalami sengsara dan penderitaan tidak hanya manusia. Allah sendiri yang hadir dalam diri Yesus.
ikut mengalami sengsara dan penderitaan yang kita dengar dari bacaan Injil hari ini. Bahkan Yesus tidak hanya mengalami kesengsaraan atau menjadi sebuah keanehan di mana para murid tidak mengerti perkataan Yesus bahwa Yesus akan diserahkan ke tangan manusia. Padahal Yesus mau mengatakan bahwa tidak lama lagi Yesus akan diperlakukan secara semena-mena oleh manusia yang tidak mengenal dan tidak mampu melihat kehadiran Allah dalam diri Yesus. Hal inilah yang membuat orang-orang tega meludahi Yesus, mencibir, mengolok-olok, memberikan mahkota duri, memaksa Yesus memanggul salib sampai kepada tindakan keji dengan menyalibkan Yesus dan menikam lambung Yesus sampai Yesus wafat di atas kayu salib. Saudara-saudari terkasih, para murid Yesus setiap hari hidup dan melihat Yesus secara langsung, namun mereka belum mampu sepenuhnya mengenal Yesus. Apalagi kita, umat Katolik dan Kristen yang tidak pernah melihat secara langsung atau hidup bersama Yesus. Kita sesungguhnya perlu berjuang lebih keras daripada yang dilakukan oleh para rasul pada zaman dahulu. Tetapi dalam kenyataannya hanya sedikit dari umat Kristiani yang berjuang untuk mengenal dan mengerti siapa Yesus. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula bahwa banyak hal yang kita tidak mengerti. Kita tidak bisa mengerti mengapa daerah atau wilayah kita sering ditimpa bencana alam. Kita tidak mengerti mengapa keluarga kita banyak mengalami masalah. Padahal kita sering berdoa dan aktif dalam gereja. Dan masih banyak pertanyaan lain yang menunjukkan ketidakmengertian kita terhadap banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Namun, dalam ketidakmengertian kita, kita tetap berusaha untuk tetap setia. Sebab tanpa kita sadari, rahmat Allah akan memampukan kita menjalani kehidupan. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa kita tidak akan pernah mengerti segala sesuatu, sehingga kita perlu belajar terus-menerus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, para murid belum mampu mengerti tentang kabar duka cita bahwa Engkau akan menderita dan wafat di atas kayu salib. Tuhan, bantulah kami mengerti bahwa kesengsaraan dan kematian adalah bagian dari hidup kami, sekaligus menjadi jalan menuju kehidupan yang abadi. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.